Haleluya, puji Tuhan. Hai teman-teman semuanya, pemuda remaja Elim. Kembali lagi bersama saya Silvana pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Nah teman-teman, walaupun kita tidak bersama-sama untuk beribadah karena anjuran dari pemerintah, tidak ada perkumpulan yang banyak, dan kita pemuda Elim kita tidak melakukan ibadah bersama-sama. Namun dengan video firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua yang akan disampaikan oleh Tante Rini. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pemuda remaja GPD Elim yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menjadi pemuda yang berkarakter melalui badai kehidupan. Nah, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang menyukai yang namanya badai. Apalagi jika badai itu menimpa diri kita. Tentu itu adalah hal yang sangat sulit yang harus kita lewati. Nah, badai selalu dipersepsikan atau digambarkan dengan yang namanya masalah. Ya, siapapun kita, tentu kita pasti pernah memiliki yang namanya masalah. Nah, masalah itu bisa berpotensi untuk menghantam atau melukai hidup kita. Nah, tergantung bagaimana kita meresponi masalah tersebut. Nah, ada kalanya secara natural atau alamiah kita akan memberikan respon yang berbeda-beda. Ya, ada yang berespon negatif ketika menghadapi masalah, ya, menyerah. Ada juga yang menyalahkan keadaan, ya, bahkan lebih parah lagi ada yang sampai mensalahkan Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan. Nah, ada juga orang yang bereaksi positif. Mereka optimis, antusias, percaya diri, yakin bahwa badai pasti berlalu. Nah, hari-hari ini, ya, dunia sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Jadi bukan hanya masalah 1-2 orang, tetapi seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu tentang adanya wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, saat ini ada begitu banyak orang, ya, yang memiliki sikap berbeda-beda dalam menghadapi masalah yang menyebar di seluruh dunia ini, ya. Ada yang menanggapi dengan rasa takut, ya, ada yang mereka menyerah, ya, karena melihat keadaan yang sepertinya semakin hari tidak semakin baik, ya. Tetapi ada juga yang menghadapi ini dengan positif. Mereka merasa bahwa inilah memang yang Tuhan kehendaki untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita menjadi pemuda yang berkarakter melalui badai kehidupan. Berdasarkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27, ya. Kalian bisa siapkan Alkitab, ya, boleh Alkitab elektronik atau Alkitab buku. Nah, ya, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Ya, kita akan melihat bagaimana supaya kita menjadi pemuda yang berkarakter melalui badai kehidupan. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-15. Saudari Sil bisa membantu membacakannya. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu mereka menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 27 ini diceritakan bahwa Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang lain, ya, yang diserahkan kepada perwira yang bernama Julius, mereka berlayar ke Roma. Ya, jadi di dalam perahu itu ada Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang lain di bawah kepemimpinan perwira yang bernama Julius. Ketika mereka berlayar ke Roma, mereka mengalami angin badai yang luar biasa. Ya, di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan bahwa kapal itu dilandanya tidak tahan menghadapi angin haluan, ya, sehingga mereka seolah-olah menyerah
kepada keadaan. Nah, situasi yang begitu kritis karena bahaya yang datang silih berganti. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, bukan hanya angin haluan saja yang mereka alami, tetapi badai-badai yang lain, ya. Tetapi Paulus pada waktu itu dia tetap bertahan menghadapi badai. Nah, karena itu di bagian yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi atau pemuda yang berkarakter melalui badai kehidupan, yaitu bertahan di tengah badai. Kalau kalian bisa baca di ayat-ayat berikutnya, ya, dari ayat 1 sampai 13, 14 sampai dengan ayat yang ke-44, di sana dikatakan Paulus berkali-kali menghadapi badai gelombang, tetapi dia tetap bertahan, ya. Walaupun ada kalanya mereka harus diam sesaat, ya, kapal mereka harus kandas di daerah satu, daerah yang lain, tetapi mereka tetap bertahan. Dan luar biasa, di akhir dari ayat tersebut dikatakan bahwa pada akhirnya seluruh tahanan bisa selamat. Nah, karena apa? Karena mereka tetap bertahan, ya. Rasa takut itu ada, tetapi mereka tetap bertahan di tengah-tengah gelombang yang mereka hadapi, di tengah-tengah badai yang mereka hadapi. Nah, begitu juga dengan kita saat ini. Mungkin kita juga sedang diterpa dengan ketakutan, tetapi ketika kita bertahan, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan menjangkau kita sampai kita akan mendapatkan satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melewati badai yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Ya, kemudian bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemuda yang berkarakter di dalam menghadapi badai kehidupan. Yang kedua adalah badai memunculkan kualitas terbaik dari diri kita. Nah, Paulus pada waktu itu sebagai tahanan, ingat, sebagai tahanan, sama juga seperti kita. Hari-hari ini kita ini bagaikan tahanan. Karena apa? Kita dilarang untuk beribadah di gereja, kita dilarang untuk berkumpul dengan jumlah orang yang banyak, mungkin untuk keluar terlalu lama kita sudah tidak boleh oleh orang tua. Nah, seperti juga kita ini sedang menjadi tahanan, demikian juga dengan Paulus, ya. Tetapi luar biasa, ya, ketika Paulus menghadapi hal ini, justru ada kualitas yang terbaik yang muncul dalam diri Paulus. Coba kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 27, tetap di pasal 27 ayat yang ke-18. Dari Sil akan membacakannya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Nah, Paulus dikatakan di sana, ya, bersama dengan tahanan yang lain, mereka memulai untuk membuang muatan kapal ke laut. Nah, ini yang saya katakan memunculkan kualitas terbaik. Karena apa? Di tengah-tengah apa yang mereka alami, timbul suatu pemikiran yang bijaksana, yaitu dengan membuang muatan yang mungkin pada waktu itu membuat semakin berat kapal yang mereka tumpangi. Nah, sama juga dengan kita saat ini yang mungkin sedang dilanda dengan ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Mari kita mengurangi beban dalam pikiran kita. Di tengah badai yang berat adalah satu pilihan yang cerdas yang harus kita lakukan, yaitu apa? Membuang pikiran-pikiran yang negatif, membuang muatan-muatan yang membuat berat dalam kehidupan kita, yang menjadi beban dalam hidup kita. Nah, ketika kita lakukan itu, maka itu akan memunculkan kualitas diri kita. Kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa di dalam menghadapi setiap masalah, di dalam menghadapi badai. Nah, bukan seperti orang-orang yang mereka menghadapi, ya sudahlah, aku menyerah pada keadaan, gak boleh ibadah, ya sudah, aku gak usah ibadah, di rumah saja, tidur-tiduran, di rumah saja, makan, bangun tidur, makan, tidur lagi, makan lagi. Nah, seperti itu tidak ada satu kualitas yang baik yang muncul dari diri kita. Tetapi ketika kita memanfaatkan waktu yang ada ini dengan baik, itulah yang disebut dengan kualitas diri yang terbaik yang muncul dalam diri kita. Dengan apa? Misalkan ketika kita di rumah sebagai pelajar, ya kalian kerjakan tugas online yang diberikan oleh guru-guru kalian dengan baik. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, lakukan
saja dengan baik. Ya, dengan cara ini mungkin kalian bisa lebih konsentrasi lagi dalam belajar, ya. Atau mungkin para pekerja, ada yang masih tetap bekerja, ya. Mungkin berat memang rasanya, tapi tetap aja lakukan, ya. Tetap bersyukur, kerjakan yang terbaik. Atau mungkin yang bekerja tetapi dirumahkan, tetap mengucap syukur, buatlah sesuatu yang bermanfaat ketika engkau di rumah, ya. Ya, mungkin dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, ya, menyiapkan makanan dan sebagainya. Jangan hanya berdiam diri, jangan hanya menyerah. Timbulkan kualitas terbaik dalam dirimu saat engkau menghadapi badai kehidupan. Oke, baik. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemuda remaja yang berkarakter menghadapi badai kehidupan. Yang ketiga yaitu badai menguatkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Artinya ketika badai itu datang, kita harus semakin berserah kepada Tuhan. Coba kita baca tetap di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Luar biasa apa yang disampaikan Paulus kepada teman-temannya, ya, kepada tahanan yang lain. Mereka diberikan satu motivasi yang luar biasa. Tambahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Apa yang dinyatakan melalui malaikat Tuhan kepada Paulus, bahwa mereka semua akan selamat ketika mereka mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tetap memegang kendali sekalipun kita berada di tengah badai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa Tuhan seolah-olah tidak hadir saat masa seperti saat ini, ya, saat wabah corona semakin merajalela. Tetapi ketahuilah bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita. Bahkan ketika badai menerjang, Ia akan membantu kita untuk melewati semua itu. Ia hanya menguji kita, apakah kita tetap percaya kepadanya dalam masa-masa seperti ini. Nah, karena itu pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan, tetap taruh iman dan percaya kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Sesulit dan sekeras apapun badai yang harus kita lewati saat ini, mari kita senantiasa meminta kekuatan kepada Tuhan, supaya kita mampu untuk melewatinya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, dengan ketiga hal ini, mari kita mau menjadi pemuda-pemuda yang memiliki karakter di tengah badai kehidupan. Yang pertama tadi apa? Bertahan di tengah badai. Kemudian yang kedua, badai akan memunculkan kualitas terbaik dalam dirimu, pemuda remaja GPDI Elim. Dan yang ketiga, tetaplah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, lakukan tiga hal ini. Percayalah, badai pasti berlalu dan kalian akan menjadi pemuda remaja yang memiliki karakter walaupun di tengah badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya melalui badai kehidupan yang kami alami, bahkan seluruh dunia yang mengalami badai kehidupan ini, kami percaya Engkau akan memunculkan kami menjadi pemuda remaja yang berkarakter. Melalui badai yang ada, kami percaya Tuhan akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tidak menyerah dengan keadaan,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Dan meteraikan firman-Mu, teguhkan dalam hati pemuda remaja, dalam mereka tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami mampu melewati badai. Kami percaya badai pasti berlalu. Bersama dengan Engkau, kami akan melewati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peralahkan doa kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.